Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, di video kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang jalannya dinamika politik yang terjadi di negeri ini yang semakin hari semakin menghangat saja. Ya, banyak orang yang penasaran dengan cawapres dari kubu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Sedangkan dari, ya seperti biasa, dari kubu Anies Baswedan itu selalu terutama dan lebih dulu menyampaikan deklarasi mereka. Tapi itulah politik. Dan kita akan sama-sama menyaksikan pemberitaan video politik hari ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Dan link original video saya sertakan di deskripsi, dan tanpa perlu banyak basa-basi, let's play this video. Caimin boleh pimpin PKB, tapi Gus Dur dan Ganjar tetap di hati Nahdien. PKB Bu. Oh PKB saya nggak tahu karena saya sekarang sudah nggak jadi bagian dari PKB pada saat ini. Saya PKB Gus Dur bukan PKB Caimin. Ada dua ya? Mengimbau agar politisi yang surveinya nggak terlalu ngangkat, nggak usah terlalu ngotot. Saya rasa yang paling utama ya, ketua PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU. Kasihan umat. Kalau kita perhatikan Caimin memang dari dulu kan buat targetnya itu nyundul langit sebenarnya dia itu gitu. Tapi karena itu pribadi yang dia akan harapkan seperti itu, ya silakan. Walaupun kita melihat prestasinya apa dia gitu. Wong dia ngambil PKB aja dia ambil dari pamannya sendiri, Gus Dur kan kita tahu pertikaian itu. Pamannya di Jadi itu kudeta, menjadi catatan juga. apalagi rakyat. Lah kok tiba-tiba bisa jadi cawapresnya Anies? Kok tiba-tiba dipilih sama Surya Paloh? Ini ada apa? Gitu kan. Apalagi kalau kita melihat dari potret para pemilih, kecenderungan pemilih PKB di Pilpres 2024. Setelah setahun PKB berkoalisi dengan Gerindra, berkoalisi dengan Prabowo Subianto, itu sama sekali tidak mampu untuk mengubah pilihan para pemilih PKB. Para pemilih PKB tetap cenderung lebih banyak kepada Ganjar Pranowo. Ya, Sekjen Pengurus Besar NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, berkelakar soal rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan yang akan masuk gelanggang pemilihan Presiden 2024. Gus Ipul, sapaan akrab Sekjen PBNU itu mengaku masih butuh waktu untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memutuskan untuk berduet dengan Capres Anies Baswedan. Saya perlu waktu untuk mencerna duet Anies dan Muhaimin ini, karena ini kan aneh ya, tiba-tiba nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba sudah mau deklarasi, kata Gus Ipul. Yang saat dihubungi, pria yang juga menjabat sebagai wali kota Pasuruan ini menyebut duet Anies Muhaimin justru menabrak rumus. Atau justru nggak ada rumusnya. Kelakar pria yang juga pernah menjabat Wagub Jatim 2 periode ini. Menurut Gus Ipul, dirinya masih perlu waktu untuk bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, termasuk dinamika yang sedang terjadi di PKB, karena ini terjadi sangat cepat sekali. Lebih lanjut, PBNU menegaskan tidak ada capres-cawapres di pemilu 2024 atas nama NU. Tidak ada. Penegasan itu disampaikan usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sudah resmi berduet dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Caimin boleh saja menjadi Ketua Umum PKB, tapi masyarakat dan para simpatisan PKB hatinya ada di Gus Dur. PKB adalah sebuah partai yang saat ini dikuasai oleh Caimin yang sangat sering berseberangan dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur yang diejawantahkan oleh anaknya, yakni Yeni Wahid. Kalau partai didirikan oleh ulama besar, biasanya lebih punya sebuah pandangan yang lebih luas daripada sekedar politisi yang tidak punya pemahaman yang menyeluruh soal kebangsaan dan integrasinya dengan agama yang dianut. Kita melihat bagaimana Gus Dur sudah membangun sebuah warisan kebudayaan dan juga semangat di dalam tubuh PKB dan negara Indonesia yang sempat dia pimpin selama beberapa tahun. Dan sebagai mantan Ketua Umum Partai, Gus Dur sudah memberikan sebuah standar di mana seorang kader PKB haruslah menjadi orang yang sebaik-baiknya untuk rakyat dan menyatakan keberpihakan mereka kepada rakyat. Dan hal ini pun diteruskan oleh Ibu Yeni Wahid yang merupakan anak kandung dari pasangan Gus Dur dan
dan Ibu Sinta itu. Ya, mantan presiden dan mantan ibu negara mendirikan yang namanya sebuah pemahaman berkebangsaan, berpartai, berkemanusiaan, dan berketuhanan yang baik. Sayangnya, jabatan itu diambil oleh Caimin yang lebih mengedepankan pandangan politik ketimbang pandangan kemanusiaan yang seharusnya ditujukan lewat nilai-nilai etika moral yang sudah ditanam dan ditumbuhkan oleh Gus Dur. Maka saya berkesimpulan bahwa PKB itu bukan Caimin, melainkan PKB itu adalah Gus Dur dan semangatnya. Ciri khas orang besar adalah ketika sudah tiada, suaranya masih keras terdengar dan pengaruhnya masih dirasa. Beliau adalah Gus Dur yang sudah tiada beberapa tahun yang lalu. Kepergian Gus Dur tidak serta-merta meninggalkan Indonesia secara spirit dan semangat, bahkan ketika dia dijatuhkan oleh si pecundang dan gelandangan politik yang bernama Amin Rais yang juga mendukung Prabowo Subianto itu, sebetulnya Gus Dur bisa mengerahkan orang-orang partainya untuk mempertahankan posisi Gus Dur yang saat itu merupakan presiden. Dan akhirnya dia keluar dari istana dengan celana pendek ke pelataran dan berpidato kecil sambil begitu santai menanggapi kudeta yang dilakukan oleh gelandangan politik itu yang sampai sekarang belum ditangkap karena pernah menyebarkan hoax Ratna Sarumpait digebukin. Ya, pada akhirnya Gus Dur yang sudah tiada itu lewat anaknya tetap menunjukkan dukungannya yang jelas kepada Ganjar. Ibu Yeni siap menemani Ganjar keliling Jawa Timur untuk berkampanye dan itu adalah janjinya dan merupakan ikhtiar yang ia tunjukkan sebagai bentuk kesetiaannya kepada mendiang bapaknya. Kelompok besar yang dikelola oleh Gus Dur saat itu sekarang mulai mendukung Ganjar dan tidak boleh dibendung. Karena kalau Prabowo yang menang, tentunya persatuan dan kesatuan negara ini akan terancam berhubung dia adalah orang-orang Orde Baru yang tidak pernah bisa lepas dari identitasnya. Ganjar dan PKB adalah satu, yaitu semangat dalam membangun negara Indonesia yang lebih beradab dan mengedepankan norma-norma agama yang dijalankan secara baik tanpa mengorbankan pluralisme dan semangat kebinekaan. Maju terus deh Ibu Yani dan Pak Ganjar. Caimin boleh saja menjadi pimpinan partai secara status, tapi yang memimpin hati Nahdien dan juga anggota PKB adalah Gus Dur yang keluarganya saat ini merangkul Ganjar Pranowo. Memang bergabungnya Caimin ke Anies membuat sensasi. Awalnya warga NU yang tahu pilihnya PKB kini berubah haluan. Hal yang saya tahu dari komentar yang sebagian warga Nahdlatul Ulama, yaitu teman-teman penulis yang mayoritas pecinta NU dan NKRI. Warga NU benar-benar cerdas loh untuk menentukan siapa pilihan presidennya. Demikian saya sertakan komentar beberapa teman NU yang cinta NKRI. Salah satunya adalah NU dari awal memerangi radikalisme dan intoleransi, memerangi hoax dan tipu daya dari Wahabi, Salafi, HTI, Khilafah. Lah kok Caimin, Ketua Umum PKB menjadi cawapresnya Anies yang selama ini didukung oleh kelompok radikal intoleransi. Warga NU tahu kalau Anies didukung oleh Wahabi, Salafi, Takfiri, FPI, HTI, PKS dan kelompok radikal lainnya, kata salah satu teman dari NU. Ya, dan tentunya masih banyak-banyak komentar-komentar lainnya yang tidak akan pernah pilih Anies sebagai capres, baik di grup WA dan di Facebook, teman-teman pecinta NU dan NKRI. Ya, koalisi Nasdem PKB tentunya punya maksud tersendiri ya, yaitu ingin menghijaukan Nasdem, khususnya ingin mencari suara dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang rata-rata adalah pemilih fanatik PKB. Tapi ingat, saat ini warga NU sudah mulai melek media sosial. Banyak yang tahu kiprahnya Caimin yang selalu berpindah-pindah koalisi dengan PKS. Gerindra dan terakhir Nasdem, yang tentunya PKS, Gerindra dan Nasdem tidak akan pernah mengusung calon terkuat untuk Pilpres 2024 yaitu Ganjar. Bisa jadi warga. Oke guys ya, jadi benar-benar kalian bisa melihat pemberitaan di media bahwa dinamika politik hari ini itu sudah benar-benar memanas. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Mereka tidak hanya mendengar dari perkataan saja atau tidak melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin kelompok tersebut tertentu dan sebagainya. Tapi saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih ya calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Karena takutnya jika mereka terpilih nanti, mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum-kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negeri khilafah.
itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin. Jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Kalian bisa memberikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Dan thank you so much for watching this video. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless. Bye guys.